Hai, selamat datang lagi di channel Vida Bacain Buku. Kali ini kita masuk ke bab 2 dari buku Anti Malas dan Suka Menunda karya Choi Myung-gi. Bab ini punya judul yang menggelitik tapi juga menampar, menyingkirkan hambatan yang meredupkan tekad. Pernah gak sih kamu ngerasa sudah niat ngerjain sesuatu tapi tiba-tiba bosan, muncul godaan, lalu males total? Atau malah sibuk nyalahin orang lain padahal dalam hati tahu ini tanggung jawab gue. Di bab ini penulis bongkar satu persatu hambatan kecil yang seringkali tidak kita sadari tapi justru yang bikin kita stuck. Rasa gelisah karena pengen hasil instan, kebiasaan menyalahkan, tidak yakin harus mulai dari mana, sampai tiba-tiba merasa tidur aja deh. Dan yang paling menarik untuk semua itu dibahas dengan contoh-contoh nyata dan cara sederhana untuk mengatasinya. Kalau kamu pernah ngerasa semangatmu tiba-tiba redup, video ini cocok banget buat kamu. Yuk kita mulai bacaannya. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, menyingkirkan hambatan yang meredupkan tekad. Saat kita hendak memulai hal-hal yang sudah kita putuskan, biasanya ada banyak rintangan yang akan muncul. Mari kita urai satu demi satu. Hal yang membosankan, penghalang, tergesa-gesa, menyalahkan orang lain, tidak bisa memilih, keras kepala, dan lamban. Kita masuk ke bagian yang pertama, sulit melakukan hal yang sama terus-menerus, pekerjaan yang membosankan. Agar bisa tekun melakukan sesuatu, hal yang paling diperlukan adalah konsentrasi. Sayangnya, tidak semua orang mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Ada orang yang mudah teralihkan dalam 10 menit, dan ada orang yang bisa tenggelam dalam satu pekerjaan selama 1 jam lebih. Biasanya orang jenis kedua, yakni yang memiliki daya konsentrasi tinggi yang akan sukses dalam bidang yang ditekuninya. Walaupun memiliki bakat musik yang luar biasa, seorang musisi tidak akan bisa memperoleh reputasi sebagai pemusik dunia jika tidak berkonsentrasi untuk latihan. Orang tua yang memiliki anak seperti ini biasanya akan gelisah. Mereka yakin anaknya memiliki keahlian dalam bermusik, tetapi susah disuruh latihan. Bagaimana bila kali ini kita melihatnya dari sudut lain? Bagian berikutnya, mereka yang tidak bertahan karena tidak sabar. Bayangkan ada seseorang dipaksa duduk di depan meja selama lebih dari 1 jam. Sedangkan 10 menit di depan buku saja ia sudah mengantuk. Akankah pengetahuan selama 1 jam itu masuk ke dalam kepalanya? Selama 10 menit pertama, ia mungkin bisa belajar dengan baik. Tetapi 50 menit berikutnya, ia akan melakukan hal lainnya sambil duduk. Orang seperti ini harus melakukan sesuatu dan terus menggerakkan tubuhnya, entah itu tangan atau kaki. Jika Anda tipe orang seperti ini dan sedang mencari pekerjaan, pikirkan jenis pekerjaan yang dapat membuat tubuh Anda terus bergerak sehingga tidak akan merasa bosan. Carilah pekerjaan yang mengharuskan Anda mengerjakan beberapa hal secara singkat daripada melakukan satu hal untuk waktu yang lama. Kabar baiknya, tren pekerjaan saat ini menggunakan metode yang disebut multitasking, yakni melakukan banyak tugas pada waktu bersamaan. Ini adalah lingkungan yang memungkinkan orang-orang dengan daya konsentrasi rendah untuk menjalankan talentanya dengan baik. Orang-orang seperti ini umumnya hanya mampu bertahan selama 3 bulan saja di sebuah perusahaan yang mengharuskan bekerja sepanjang hari. Mereka tampak memiliki etos kerja yang kurang baik dan sering terlambat masuk kerja. Dalam waktu singkat, mereka pun akan dicap sebagai pemalas. Jika Anda seringkali berhenti bekerja setelah beberapa bulan atau 1-2 tahun, coba renungkan apakah Anda tipe orang yang tidak dapat melawan kebosanan. Jika Anda tidak bisa segera pindah pekerjaan, buatlah
rencana kerja yang membuat Anda bisa melakukan hal yang berbeda pada pagi dan sore hari. Anda juga bisa membagi pekerjaan yang berbeda di dalam satu minggu. Selanjutnya, bila harus membuat rencana jangka panjang. Ada kalanya, orang yang tidak tahan dengan kebosanan pun harus membuat rencana jangka panjang yang harus diwujudkan. Di saat seperti itu, cobalah pertama, bagi waktu. Kita bisa membagi waktu secara efisien dalam satu hari. Misalnya dengan cara 4 jam untuk belajar, 4 jam untuk berolahraga, dan 4 jam untuk bekerja sambilan. Kita juga bisa memecah waktu belajar dalam satuan menit, seperti 20 menit untuk belajar dan 5 menit untuk beristirahat, atau 10 menit membaca dan 10 menit menulis supaya tidak bosan. Selanjutnya, tentukan waktu selesai. Ketika kita sekadar bekerja, kita mungkin akan terus melakukan hal yang lain dan menunda-nundanya. Oleh karena itu, kita harus membuat batasan waktu dan bekerja sesuai dengan itu. Dengan adanya kesadaran bahwa pekerjaan itu akan berakhir dan pemikiran bahwa kita hanya perlu bertahan hingga saat itu, kita pasti akan bisa lebih berkonsentrasi. Sekarang, segera. Kita harus segera bertindak ketika merasa perlu menyelesaikan tugas, karena bila kita melewatkannya, di kesempatan berikutnya bisa jadi pemikiran lain akan muncul dan kita tidak tahu kapan bisa menyelesaikan tugas ini lagi. Jangan pernah berpikir nanti juga bisa. Kemudian, percaya bahwa hasil berkaitan dengan usaha. Ketika seseorang percaya bahwa usaha dan hasil merupakan hubungan sebab akibat yang jelas, yakni akan ada hasil yang baik bila mereka bekerja keras. Ia akan melakukan pekerjaan yang diberikan dengan giat. Ini berlaku baik anak-anak maupun orang dewasa. Mereka yang tidak tahan dengan kebosanan akan gagal jika mencoba pekerjaan yang mengharuskan untuk berusaha selama beberapa bulan sebelum hasilnya terlihat. Maka sebaiknya mereka mencoba pekerjaan yang hasil kecilnya dapat diketahui sewaktu-waktu. Selanjutnya, jangan berusaha menghafal. Ada kalanya kita terpaksa harus belajar hingga bosan. Contoh umumnya saat belajar untuk ujian. Di saat seperti ini, obsesi bahwa kita harus mempelajari segalanya secara detail dan menyeluruh harus dibuang sejak awal. Lebih baik kita belajar lewat video yang menampilkan gambar berwarna-warni atau membaca skimming beberapa kali jika memang harus membaca. Kita harus belajar secara sistematis dengan cara mengetahui lebih dulu apa isinya dan di mana letaknya. Mari kita bahas sedikit tentang metode belajar selagi kita menyinggungnya. Saya menyebut metode menghafal suatu hal secara terus-menerus sampai memahaminya dengan belajar ala memancing. Ini seperti seorang pemancing yang terus-menerus memasang umpan di satu tempat dan menunggu hingga ada ikan yang terjerat. Orang yang memiliki konsentrasi bagus dan dapat menyerap sesuatu hal dengan melakukannya beberapa kali bisa belajar dengan cara ini. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Disinilah letak titik buta belajar ala memancing. Ketika pelajaran tidak masuk ke otak, meskipun telah mengulanginya beberapa kali, kita akan merasa bodoh dan putus asa. Lalu, kita akan mendapati bahwa perhatian kita telah teralihkan ke tempat lain. Bagi mereka yang tidak tahan dengan kebosanan, metode belajar ala menjaring akan lebih efektif.
Baca 10 atau 20 halaman dalam sehari dengan melewati bagian yang kurang dimengerti. Demikian pula dengan mata pelajaran lain, lalu baca kembali pada esok hari atau 2 hari kemudian. Membaca santai berulang kali dengan interval waktu seperti itu akan membuat kita semakin akrab dengan isi tersebut, menebar jala di banyak tempat dan menunggu hingga ikan terjaring. Selanjutnya halaman 92. Cara berpisah dengan kemalasan. Jika Anda sulit bersabar terhadap hal yang membosankan, cobalah buat rencana belajar atau bekerja yang berbeda antara siang dan malam atau dalam 1 minggu. Tentukan batas waktu secara terbagi-bagi. Alih-alih berkutat pada sesuatu yang tidak diketahui, selesaikan tugas dengan cara mengulanginya beberapa kali hingga benar-benar selesai. Selanjutnya, selalu ada godaan saat hendak melakukan sesuatu. Manusia pengganggu. Belakangan ini, jarang ada film yang tidak menampilkan adegan pembunuhan. Adegan ini mungkin menjadi hal yang biasa pada film misteri atau thriller. Tetapi genre film yang semestinya tidak berhubungan dengan pembunuhan seperti film romantis atau komedi pun kini juga menampilkannya. Tidak terkecuali drama. Drama yang lebih mudah ditonton oleh banyak orang bila dibandingkan dengan film juga tidak luput memasukkan adegan pembunuhan. Terlebih lagi, berita televisi atau surat kabar juga tidak berhenti menarik perhatian kita dengan berita kriminal. Hal ini membuat kasus pembunuhan tampak seperti melonjak belakangan ini. Padahal statistik kriminal justru menunjukkan bahwa kasus pembunuhan cenderung menurun. Jika demikian, mengapa cerita tentang pembunuhan tiada henti muncul di film, drama, berita, dan surat kabar yang sebagiannya mencerminkan kenyataan? Karena ada permintaan psikologis akan pembunuhan. Ini berarti semakin banyak orang yang dibenci sampai ingin membunuhnya. Tidak ada yang mengganggu kehidupan kita selain rintangan manusia. Jika rintangan manusia yang menjemukan ini tidak segera diatasi, kita akan terjebak dengannya dan kesulitan untuk melanjutkan pekerjaan apapun. Jenis manusia pengganggu. Berikut ini ada jenis manusia pengganggu yang akan membuat kita malas dengan cara menghalangi jalan kita. Mereka tidak hanya membuat kita malas, tetapi juga mengganggu kita tanpa henti dan mengacaukan seluruh hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menjauhi dan atau menghindarinya. Pertama, manusia penghisap. Dalam suatu rumah tangga, pasti ada yang bertugas mencari uang dan ada yang akan memakainya. Orang yang memakainya mungkin tidak akan terlalu peduli dengan hal itu, tetapi orang yang mencari uang bisa menjadi sangat skeptis saat dia menyadari kenyataan tersebut. Percuma aku bekerja keras, pada akhirnya mereka yang menderita dan akan terus menderita. Percuma aku bekerja keras, pada akhirnya mereka yang menderita akan terus menderita. Ketika terjebak dalam pemikiran ini, kita akan merasa tidak perlu bekerja, mengembangkan diri, atau lebih jauh lagi, tidak memiliki alasan untuk hidup dengan giat. Itu benar. Seorang suami yang memiliki istri suka berfoya-foya sama saja seperti menuang air ke kendi yang bolong meski dia menghasilkan banyak uang. Orang tua yang terus mengajukan jaminan tanpa berdiskusi dan berulang kali keliru akan terlilit utang meskipun anaknya rajin mencari uang. Bagaimana seseorang bisa termotivasi dalam situasi seperti ini? Mereka adalah orang yang mengeksploitasi kita. Orang-orang seperti ini seharusnya tidak ada di sekitar kita. Namun seringnya mereka adalah anggota keluarga kita sendiri. Hubungan yang membuat kita tidak bisa
tidak melihatnya meskipun enggan melihatnya. Dalam keadaan seperti ini, pilihlah pemogokan. Buatlah mereka merasa waspada. Kuatkan tekad dan katakan bahwa Anda tidak bisa lagi menyokong mereka. Katakan bahwa Anda akan menggunakan seluruh hasil keringat, pikiran, dan tenaga Anda untuk Anda sendiri. Ini bukan untuk seumur hidup. Jadilah dingin sampai mereka sadar. Bila dilihat lebih jauh, hal ini pun demi kebaikan mereka juga. Selanjutnya, tukang pamer. Aku tidak khawatir soal pekerjaan. Backingan ibuku kan bagus. Pasti ia bisa mencarikan tempat untukku di perusahaan besar. Adakah orang di sekitar Anda yang dengan mudah berkata seperti itu? Walau mungkin tidak separah ini, ada manusia-manusia yang senang membanggakan dan memamerkan keadaan mereka tanpa memikirkan lawan bicaranya. Kita akan langsung merasa lelah jika berbicara dengan mereka. Berada di dekat mereka saja seringkali membuat kita berpikiran kemana-mana. Orang yang terlahir kaya memang beda. Dunia memang adil. Apa gunanya aku bekerja keras? Pikiran seperti ini selalu menghantui kita, meskipun sudah mencoba membujuk hati untuk tetap bekerja keras. Keraguan tiada henti bahwa kita tidak akan bisa hidup sebaik orang tersebut terus menghampiri. Bahkan muncul pikiran untuk mengubah hidup dengan mencoba bermain lotre. Karenanya, mereka yang suka pamer ini benar-benar harus kita jauhi. Mungkin hidup kita tidak akan bisa lebih baik daripada mereka, namun kita perlu memikirkan ulang makna hidup dengan baik. Apakah standarnya hanya dengan berkelimpahan secara ekonomi? Anda mengetahui dengan jelas bagaimana itu hidup susah dan bagaimana senangnya mencapai sesuatu lewat usaha sendiri. Dengannya, Anda akan menjadi manusia dewasa yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Anda pun akan melihat bahwa hidup lebih baik. Anda benar-benar lebih baik daripada teman-teman Anda yang hidup tanpa tahu apa-apa tentang dunia dan menikmati apa-apa yang diperoleh tanpa usaha karena naungan orang tua mereka. Manusia ketiga yaitu manusia egois. Dalam suatu kelompok, pasti ada satu orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka sangat menggebu-gebu terhadap hal yang menguntungkan bagi mereka dan sama sekali tidak peduli terhadap yang tidak menguntungkan. Saat butuh bantuan, mereka akan mengejar kita tanpa henti, tetapi saat kita yang membutuhkan bantuannya, mereka akan berkelit dengan lincah. Bila mereka membantu pun, kebanyakan agar dibilang sebagai orang baik. Jika kita menjaga jarak dengan mereka dan hanya sekadar kenal, ini tidak akan menjadi masalah besar. Namun, lain halnya bila kita belajar atau mengerjakan proyek bersama. Seperti yang bisa diduga, mereka mudah ingkar janji dan tidak melakukan tugas dengan baik. Pada akhirnya, bencana yang mereka buat akan berdampak pada kita seluruhnya. Kita yang melakukan semua pekerjaan sendirian, tetapi mereka yang menikmati hasilnya. Aku yang menanam, dia yang menuai. Semua sudah terlambat ketika rasa sedih menyerang. Dengan segala macam penyesalan muncul pikiran, aku harus berusaha keras lagi. Lalu muncul 1000 api di dalam hati. Oleh karena itu, jangan pernah bekerja atau belajar bersama dengan orang yang egois seperti ini. Singkirkan mereka dari hidup kita, sebab hanya kita yang akan marah, terluka, dan menjadi tidak berdaya. Selanjutnya, manusia yang terlalu banyak bicara. Selanjutnya, manusia yang terlalu banyak bicara. Pembual membuat pendengarnya lelah dan membuang banyak waktu. Mereka bisa mengoceh panjang lebar yang berisi gunjingan tentang seseorang, membanggakan diri sendiri tanpa henti, atau menumpahkan keluhan-keluhannya.
Tidak ada satupun sisi mereka yang baik. Interaksi dengan orang-orang yang tepat dapat memberikan rangsangan yang sehat dalam pergerakan kita mencapai tujuan. Namun dengan para pembual ini, kita dapat kehilangan banyak energi karena terlalu lelah mengobrol dengan mereka. Mendengar juga memerlukan banyak energi, apalagi jika yang dibicarakan bersifat negatif. Bagaimana dengan kehilangan waktu fisik? Mereka sama sekali tidak memikirkan waktu dari lawan bicara mereka dan bisa terus berbicara hingga berjam-jam. Saat kita mengecek waktu 5 atau 6 jam sudah berlalu begitu saja. Sebisa mungkin, jangan pernah memulai percakapan dengan para pembual ini. Jika terlihat tanda-tanda bahwa ia akan mengatakan sesuatu, segera cari alasan untuk menyingkir, seperti pergi ke kamar mandi atau berkata ada janji. Selanjutnya, ucapan yang penuh kehangatan. Yang membaca buku ini pasti salah satu dari dua kemungkinan. Mereka yang merasa dirinya malas atau mereka yang tidak tahan melihat orang terdekatnya sangat malas. Jika Anda termasuk yang terakhir, cobalah renungkan bahwa mungkin saja Anda terlalu menyalahkan dan berlaku kasar terhadap orang tersebut. Saat berada di bawah tekanan psikologis karena seseorang, keinginan kita untuk belajar atau bekerja akan lenyap. Sebelumnya saya telah mengatakan tentang orang tua yang datang ke rumah sakit bersama anaknya untuk melakukan pemeriksaan psikologis akibat nilai si anak. Anak-anak yang nilainya merosot drastis ketika masuk SMP biasanya mengalami kenaikan tingkat kemarahan, depresi, dan kecemasan saat diperiksa. Banyak dari anak ini menderita akibat disiplin yang berlebihan, termasuk hukuman fisik. Sampai SD, disiplin yang kuat seperti hukuman fisik memang dapat membuat anak rajin belajar sehingga nilainya meningkat. Sebab porsi belajarnya sudah ditentukan dan anak masih menganggap bahwa memuaskan orang tua merupakan tugas penting. Namun kondisinya berubah total ketika ia menjadi siswa SMP. Selain ruang lingkup belajarnya yang semakin luas, anak sudah bisa menilai apakah tuntutan orang tua mereka masuk akal dan tepat. Karenanya, ketika nilainya tidak naik meski telah dipaksakan belajar, penyesalan atasnya dan amarah atas tuntutan orang tua yang tidak rasional dan tidak wajar akan meluap. Saat menjadi siswa SMP, trauma akibat makian atau hukuman dari orang tua hanya akan berlangsung beberapa hari dan paling lama 1 bulan. Bisa dibilang bahwa otak mereka akan berhenti selama setengah hingga 1 bulan. Di saat seperti ini, anak selalu dihibur dengan hangat dan bukan dimarahi karena nilainya turun. Anak-anak yang dihibur dengan benar sedikit demi sedikit akan mengalami peningkatan nilai. Apakah ini hanya berlaku pada anak-anak? Tentu saja tidak. Hal ini juga berlaku untuk orang dewasa. Kekasih Anda gagal dalam ujian CPNS yang telah lama disiapkannya. Suami Anda tidak masuk dalam daftar kenaikan pangkat. Nilai TOEIC anak Anda lagi-lagi jalan di tempat. Merekalah yang paling menderita di saat seperti ini, bukan kita. Ucapan kata-kata yang hangat bukan justru meniupkan amarah pada mereka yang tentu sudah menyalahkan dirinya sendiri itu. Jauhi orang yang masih saja memarahi kita ketika kita sedang frustrasi. Lebih baik kita tidak melihat wajahnya hingga pikiran kita tenang. Itulah cara agar kita bisa mengendalikan pikiran kita kembali, merancang tujuan dan bergerak ke arahnya. Cara berpisah dengan kemalasan. Berikan peringatan kepada orang yang memeras Anda. Katakan dengan tegas bahwa Anda tidak akan lagi menggunakan baik uang maupun tenaga Anda untuknya dan tunjukkan dengan perbuatan. Hindari orang yang congkak dan egois di hadapan Anda. Berhati-hatilah agar tidak terikat dengan mereka dan kalaupun harus mengerjakan sesuatu bersama mereka, bagilah tanggung jawab secara jelas dan tunjukkan kontribusinya jika hasilnya sudah keluar. Buatlah alasan untuk menghindar ketika seseorang yang banyak bicara mulai membuka mulutnya. Mereka berbahaya. Selanjutnya, gelisah menantikan hasil, sifat tergesa-gesa. Banyak orang yang memiliki sifat tergesa-gesa, bukan?
Pasti ada orang yang terus-menerus membuka tutup mie gelas dan tidak sabar menunggu hingga 3 menit. Meskipun di brosurnya sudah dituliskan bahwa mie akan matang dalam 3 menit setelah dituangi air panas. Sama halnya ketika membakar daging. Ada orang yang menunggu daging matang perlahan-lahan sambil mengobrol dan ada yang terus-menerus membalik daging untuk memastikan sudah matang atau belum. Sifat ini tidak menjadi masalah besar dalam mencapai suatu tujuan. Kita akan mampu meraih pencapaian yang lebih besar jika menyelesaikannya dengan cepat. Sifat ini akan menjadi masalah bagi mereka yang tidak menyadari kemampuan mereka sendiri dan hanya mengandalkan perasaan, sehingga menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, lalu frustrasi dan hilang gairah ketika tidak bisa mewujudkannya. Lamban bukan berarti malas. Mereka sudah mengharapkan hasil saat baru memulai sesuatu, sehingga di awal mereka sangat giat. Ketika mereka menemui jalan buntu atau hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, mereka akan dengan mudah menyerah dan berpikir, "Aku memang tidak bisa apa-apa." Jika mereka merasa kemampuannya selama belajar, entah itu olahraga atau bahasa asing, tidak berkembang seperti yang diduga, mereka akan segera berhenti. Banyak sekali bidang yang mereka jajal, tetapi hampir tidak ada yang selesai hingga akhir ataupun prestasi yang bisa dilihat. Rata-rata mereka memiliki kamar yang berantakan. Mereka tidak berbenah dan suka menumpuk barang sekenanya. Tidak hanya kamar, seluruh hal pun demikian. Jika muncul masalah dalam pekerjaan, mereka akan membiarkannya. Akhirnya, masalah-masalah itu menjadi seperti benang kusut yang mustahil untuk diatasi. Bila tidak disusun satu persatu dengan kuat sejak awal, barang ataupun pekerjaan akan runtuh dalam sekejap. Mengerjakan sesuatu sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan setiap hari hingga selesai sesungguhnya 100 kali lebih baik daripada keras di awal tetapi menyerah di tengah jalan karena lelah sendiri. Berhenti di tengah jalan juga merupakan kemalasan, sebab pada akhirnya kita hanya bertekad tetapi tidak bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, sifat tergesa-gesa harus segera dibuang agar bisa menyelesaikan pekerjaan ataupun ujian hingga akhir. Manusia sering menyamakan lamban dengan malas, padahal keduanya jelas berbeda. Mana yang lebih baik antara cepat dan tidak akurat dengan lamban dan akurat? Mana yang nilai rata-rata akhirnya lebih tinggi antara siswa yang cepat menjawab soal dan menulis jawabannya dengan terburu-buru sehingga banyak yang salah, dan siswa yang memikirkan soal dengan lambat serta perlahan-lahan sehingga jawabannya lengkap tanpa salah? Manusia mudah panik ketika merasa terlambat. Pernahkah Anda lari terburu-buru ke stasiun karena takut kena macet bila naik mobil dan berhasil naik kereta, tetapi setelah di dalam kereta baru sadar bahwa Anda menaiki kereta yang salah? Kita akan sulit menghindar dari kesalahan jika bertindak tergesa-gesa. Melakukan sesuatu dengan giat adalah hal yang bagus dan penting, namun kita akan kehilangan daya penilaian sejak awal, terlalu menggebu-gebu dalam menjalankan rencana yang disusun. Kita akan lebih rentan lelah dan terpeleset jika melompat dengan langkah lebar karena ingin segera mencapai puncak. Padahal seharusnya kita naik dengan langkah mantap mulai dari dasar. Selain itu, besar kemungkinan kita akan melewatkan bagian-bagian yang detail begitu saja. Selain itu, besar kemungkinan kita akan melewatkan bagian yang detail begitu saja. Sebelumnya, saya telah menjelaskan cara belajar dengan membaca berulang kali secara sepintas, tetapi orang yang tergesa-gesa pasti hanya terpaku pada kalimat baca sepintas dan kemudian mengeluh kenapa tidak ada isi yang melekat di kepalanya. Mereka bahkan tidak bisa mengetahui masalahnya ada pada dirinya sendiri. Kesuksesan dan kegagalan selalu beriringan. Hampir habis, waktunya tidak lama lagi. Hari ini kesempatan terakhir untuk membelinya seharga ini. Kalimat ini tidak bosan-bosannya muncul dalam acara home shopping.
Jam di layar televisi mengeluarkan bunyi berdetak dan bergerak dengan cepat. Mendengar kalimat ini, hari ini kesempatan terakhir untuk membelinya seharga ini. Kita akan menutup kedua mata dan mengeluarkan kartu kredit. Beberapa hari kemudian, dijual barang yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Tentunya dengan penampilan panik sang pembawa acara berteriak, "Waktunya tidak lama lagi, kesempatan terakhir." Home shopping menangkap ketergesaan masyarakat secara akurat. Jika sedang terburu-buru, kita akan terkungkung dalam perasaan bahwa kita harus segera melakukan hal lain meskipun pekerjaan kita belum terselesaikan. Kita berada dalam tekanan bahwa harus bergerak lebih cepat semenit atau sedetik daripada orang lain. Oleh karena itu, ketika gagal 1 atau 2 kali dalam perekrutan terbuka oleh perusahaan swasta besar, kita akan berpikir bahwa mungkin aku lebih cocok jadi pegawai negeri. Dan ketika sedang mempersiapkan ujian CPNS, kita akan berpikir untuk memperoleh sertifikat keahlian akibat terlalu khawatir tidak lolos. Saat bersiap untuk memperoleh sertifikat keahlian yang ternyata tidak semulus yang diperkirakan, muncul pikiran untuk memulai bisnis. Bila kita terus-menerus mencoba ini dan itu, akhirnya beberapa tahun pun akan melayang begitu saja. Waktu terbuang secara percuma. Tidak semua hal yang kita rencanakan dan upayakan akan terwujud sesuai keinginan kita. Kita tidak boleh terus berkutat pada hal yang kemungkinan terwujudnya tipis. Oleh karena itu, kita perlu setiap saat memikirkan apakah tujuan ini tepat atau apakah ini jalan yang tepat menuju tujuanku. Namun, pada dasarnya kita menetapkan tujuan kita sudah harus menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mewujudkannya dan menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Tukang kayu pasti akan menghasilkan serbuk gergaji saat membuat furnitur. Pembangunan gedung pasti akan menimbulkan debu. Kesuksesan senantiasa akan dibayangi oleh kegagalan. Hidup adalah mengalami kesuksesan dan kegagalan secara bergantian seperti ini. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada terhadap kegagalan yang mengikuti dikala kita sedang sukses. Jangan terlalu cepat menyerah dan percaya bahwa kesuksesan pun akan datang suatu saat nanti jika kita sedang mengalami kegagalan. Kegagalan datang kepada semua orang, tetapi ada yang jatuh karena gagal 1 kali dan ada yang berpijak pada kegagalan itu untuk berdiri kembali. Saya berharap Anda mengingat ini dan tidak terlalu tergesa-gesa. Selanjutnya, berpisah dengan ketergesaan di dalam diri. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk lepas dari sifat tergesa-gesa? Pertama, kita bisa sedikit lebih rileks dengan berpikir bahwa aku bisa saat menjalankan sebuah tujuan kecil. Walaupun tujuan ini tidak memiliki kaitan langsung dengan apa yang ingin kita lakukan saat ini. Setidaknya itu merupakan kelanjutan dari tujuan yang kita susun dan upayakan di masa lalu. Orang yang telah menguasai bahasa Inggris dengan kekuatannya sendiri akan memiliki rasa percaya diri saat belajar bahasa Prancis. Orang yang telah menguasai bahasa Inggris dan Prancis akan lebih aktif saat belajar bahasa Mandarin. Orang yang bisa bermain piano juga bisa mencoba instrumen lain seperti biola. Menciptakan situasi di mana kita tidak dapat menyerah juga dapat membantu. Buatlah lingkungan yang menyulitkan kita untuk keluar ketika kaki sudah menapakinya. Misalnya, ketika Anda memutuskan untuk menggunakan waktu pagi Anda untuk mempelajari olahraga baru, katakan kepada junior Anda di kantor, "Saya akan mengambil 1 jam kelas renang setiap pagi sebelum bekerja." Dikala Anda ingin berhenti karena kemampuan renang Anda tidak meningkat dengan cepat seperti yang lainnya, Anda akan mengingat ucapan Anda kepada junior Anda tadi, sehingga semangat Anda akan kembali meskipun karena malu. Mengingat orang yang penting bagi kita, setiap kali ingin menyerah juga dapat membantu, membangkitkan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab juga bagus.
Membangkitkan rasa tanggung jawab juga bagus. Seorang pengusaha wanita sukses dalam dunia industri keuangan yang bagi para pria pun sangat sulit mengatakan bahwa ia sering berpikir, jika saya berhenti sekarang, para perempuan di generasi mendatang juga akan kesulitan meniti jalan ini. Terkadang saat kita berpikir bahwa kita melakukan sesuatu untuk orang selain diri kita sendiri, kita bisa jauh lebih sabar dan bekerja keras. Keyakinan bahwa kita pun akan menyelesaikannya suatu saat nanti juga penting. Tidak ada rintangan yang abadi meskipun saat ini kita tengah menghadapinya. Kenali potensi kita dan carilah orang yang dapat memberikan dukungan tanpa syarat. Ucapan seperti kamu pasti bisa dan kamu pasti mengatasinya suatu hari nanti akan membuat kita lebih berani. Jika Anda tidak memiliki orang yang dapat memberikan ucapan seperti itu secara tulus, mengobrollah dengan kakek-kakek atau nenek-nenek yang memiliki pengalaman hidup lebih banyak daripada Anda. Karena mereka yang sudah lebih lama hidup pasti lebih tahu dari siapapun bahwa tergesa-gesa sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, terakhir saya mendorong Anda untuk membuat rencana jangka panjang. Buatlah rencana hidup hingga usia 100 tahun. 1 bulan memang waktu yang panjang, tetapi lebih pendek jika dibandingkan dengan setahun. Demikian pula 1 tahun sangat singkat bila dibandingkan dengan 10 tahun. Saat membangun rencana jangka panjang, Anda akan menyadari bahwa tanpa perlu dipaksakan, sukses bisa datang lebih cepat. 1 hari atau pekerjaan bisa selesai lebih cepat 1 minggu. Selanjutnya, cara berpisah dengan kemalasan. Berlatihlah untuk membuat beberapa target kecil di bawah target besar yang ingin Anda capai dan bersegeralah untuk mewujudkannya satu demi satu. Jika banyak dari target-target kecil itu yang tercapai, Anda tidak akan mudah bosan dan tanpa terasa Anda telah berada 1 tingkat lebih dekat dengan target besar Anda. Setiap kali Anda ingin menyerah, ingatlah orang yang memiliki harapan terhadap target itu dan bangkitkan misi Anda. Sebab kita akan lebih bersemangat saat melakukan sesuatu untuk orang lain. Susunlah rencana jangka panjang, Anda akan bisa menenangkan hati Anda yang tergesa-gesa. Selanjutnya, semua ini tanggung jawabnya, kebiasaan menyalahkan orang lain. Orang-orang yang sukses di satu bidang biasanya adalah orang yang sangat rajin. Namun, bukan berarti semua orang yang rajin akan sukses. Ada alasan lain mengapa mereka lebih bisa mempertahankan ketekunan mereka dan meraih kesuksesan daripada orang lain, yakni kesadaran akan tujuan. Mereka memiliki komitmen untuk menyelesaikan sesuatu yang mereka mulai. Poin pentingnya adalah keberadaan tanggung jawab ini berhubungan langsung dengan tercapai atau tidaknya tujuan kita. Dengan kata lain, menghilangkan hambatan bernama tidak bertanggung jawab akan membuat Anda terlepas dari kemalasan. Hanya aku yang benar. Aku sudah duduk di meja belajar untuk mengerjakan PR. Tapi ibu terus menyuruhku makan, jadi aku keluar sebentar untuk makan. Lalu karena TV menyala, Tentang tugas yang diminta, saya sudah berusaha untuk menyelesaikannya hari ini. Tapi hari ini banyak sekali telepon yang masuk. Karena harus menjawab telepon itu satu persatu, Kita kerap menyalahkan keadaan atau orang lain ketika lalai atas pekerjaan yang harus dilakukan. Padahal, kalau kita bisa meluruskan niat, pekerjaan itu pasti bisa diselesaikan. Mengapa bisa demikian? Itu semua karena kita berusaha menutupi kesalahan diri sendiri dengan menyalahkan keadaan atau orang lain.
Dalam bahasa yang sedikit kasar, bisa dikatakan bahwa setiap manusia ingin terlihat baik. Oleh sebab itu, bila kita bisa melihat sisi terdalam seseorang, mungkin kita akan banyak menemukan bahwa orang yang biasanya dipuji atas kesederhanaannya, sebenarnya justru sedang menjaga superioritasnya dengan kesederhanaannya itu. Ketika terjadi kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan, kita menjadi tidak nyaman jika memikirkan bahwa kitalah penyebabnya. Kita tidak tahan karena merasa menjadi orang yang tercela. Bahkan para pembunuh sering berkilah, mengatakan bahwa bukan mereka yang melakukan pembunuhan. Kita mungkin memandangnya sebagai perbuatan bodoh, tetapi nyatanya kebanyakan orang tidak akan mudah mengakui kesalahannya meskipun kesalahan tersebut terpampang jelas. Ada lagi orang-orang yang lebih dramatis. Mereka selalu menganggap dirinya mempunyai hati yang suci dan selalu benar. Di dunia ini, hampir tidak ada peristiwa di mana hanya salah satu dari kita atau lawan bicara yang benar. Justru, tidak sedikit kejadian di mana kita maupun lawan bicara sama-sama benar atau sama-sama salah. Jika selalu merasa baik dan benar, kita akan melemparkan seluruh kesalahan kepada orang lain saat ada hal yang salah atau tidak menyenangkan terjadi. Apabila Anda merasa bahwa penyebab target Anda tidak tercapai adalah banyaknya teman di sekitar yang selalu membujuk Anda atau ada rekan satu tim yang tingkahnya menyebalkan, cobalah renungkan lagi apakah benar demikian atau masalahnya justru terletak pada Anda. Pada akhirnya, orang-orang yang memiliki pola pikir seperti ini akan berusaha mengatasi masalah dengan mengendalikan lingkungan atau orang lain karena menganggap bahwa merekalah sumber masalahnya. Sementara mereka sendiri tidak tahu apakah memang itu masalah sebenarnya. Aku tidak bisa belajar karena ibu terus-menerus menyuruhku makan. Karenanya, tolong ibu buatkan sandwich saja yang bisa aku makan di kamar. Saya akan selesaikan semuanya hari ini, tapi bisakah kabel telepon saya dicabut untuk hari ini saja? Mereka berani berkata seperti di atas. Meski ucapan itu bisa melukai orang-orang di sekitarnya, mereka juga tak sungkan untuk mengambing hitamkan orang lain dengan alasan telah mengganggunya saat melakukan sesuatu untuk bisa menunda-nunda hal-hal kecil. Contohnya, meminta diambilkan remote control atau membeli minuman bersoda di warung depan rumah. Lalu ketika yang dimintai tolong menolak atau telat merespons, mereka akan jengkel sambil berkata, "Gara-gara kamu semua rencanaku berantakan." Selanjutnya, perlunya permainan peran. Jika Anda terus merasa bahwa kemalasan Anda disebabkan oleh orang lain, coba letakkan tangan Anda di dada, lalu tanyakan apakah benar demikian. Benarkah Anda tidak bisa mencapai target karena masalah eksternal dan bukan diri Anda sendiri? Atau apakah Anda merasa bahwa Anda tidak bertanggung jawab? Tanggung jawab sejati akan muncul bila ada permainan peran. Permainan peran yang dimaksud adalah bereaksi dengan mempertimbangkan posisi lawan bicara, yakni ikut senang ketika lawan bicara sedang senang meskipun kita tidak, dan ikut sedih ketika lawan bicara sedang bersedih meskipun kita tidak. Setiap orang pasti pernah berakting dalam hidupnya. Dalam acara hiburan televisi, hal itu disebut reaction. Permainan peran sangat penting bagi anak-anak saat masuk TK atau SD dan baru belajar beradaptasi. Mereka harus belajar hidup bersosial dengan memahami bahwa orang lain tidak akan suka jika mereka berbuat sesuka hati saja. Biasanya para ibu mengajari anak mereka tentang batasan benar dan salah lewat ucapan seperti
memukul orang itu buruk atau mengambil barang orang lain itu tidak baik. Lalu memarahi anak ketika batasan itu dilangkahi. Bagi orang dewasa, bersabar ketika menghadapi persoalan berat dalam kehidupan sosial ataupun pekerjaan juga bukan karena merasa hal itu benar. Mereka takut jika mereka marah terhadap hal tersebut, orang lain akan membencinya dan membuatnya mengalami kerugian. Sampai awal SD, anak-anak suka bertengkar dengan teman sebayanya karena kemampuan beradaptasi yang masih kurang. Di usia ini, anak-anak akan berusaha menyembunyikan kesalahan yang diperbuat, bahkan berbohong kepada orang tua mereka. Di satu sisi, hal ini merupakan pertanda bahwa kemampuan peran mereka sedang meningkat. Pada saat seperti ini, orang tua harus menunjukkan kepada anak melalui tindakan bahwa tidak apa-apa berbicara jujur. Penting untuk mendengarkan alasan mereka dan menjelaskan dengan baik tentang tindakan apa yang akan menguntungkan baginya. Mulai tingkat akhir SD sampai SMA, kemampuan anak untuk memahami motif dan niat seseorang saat melakukan sesuatu akan berkembang. Namun, terkadang ada ucapan atau tindakan mereka yang menyakitkan berdasarkan pemahaman mereka terhadap motif, niat, dan perasaan orang lain yang merupakan imbas dari kemampuan adaptasi mereka yang belum setara dengan orang dewasa. Hal ini seringkali dipandang sebagai pemberontakan usia puber. Namun setelah dewasa, kemampuan permainan peran ini akan semakin menguat, sehingga mereka bisa memahami posisi orang lain dan berucap atau berperilaku sesuai keinginan orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa kita perlahan-lahan kehilangan kebebasan dan mulai membaca pikiran orang lain, dan secara berbeda bisa juga diartikan bahwa kita tidak bisa bermalas-malasan karena sudah membaca pikiran orang lain. Tentu ada orang yang tidak bisa bermain peran dengan baik, bahkan saat mereka sudah dewasa. Mereka kurang menyadari peran mereka dan memiliki rasa tanggung jawab yang kecil. Bahkan ketika orang lain mengatakan sesuatu, mereka akan berpikir, kenapa ia seperti itu padaku? Atau, benar-benar menyebalkan. Dan tidak mengerti mengapa mereka harus mendengarkannya. Karena itulah, mereka tidak bisa lepas dari kemalasan sambil menggerutu, tidak mengerti mengapa pekerjaannya selalu tidak selesai. Selanjutnya, perlunya empati. Selangkah lebih maju dari permainan peran adalah empati, di mana kita merasa sedih saat orang lain sedih dan merasa senang saat orang lain senang. Agar bisa lepas dari kemalasan, Anda harus memiliki empati. Unsur terpenting dari hati nurani manusia adalah empati. Orang yang memiliki pikiran, dia akan kesakitan jika aku memukulnya. Tidak akan bisa memukul temannya. Anak perempuan yang berpikir, ayah akan sangat sedih jika aku marah padanya. Tidak akan bisa marah pada ayahnya. Ada orang yang belajar, bekerja, dan mengembangkan diri untuk dirinya sendiri, tetapi banyak juga orang yang belajar, bekerja, dan mengembangkan diri untuk orang lain. Orang lain itu adalah orang-orang yang disayanginya. Saat masih kecil, kita berpikir bahwa kita belajar demi orang tua. Lalu ketika kita sudah sedikit lebih besar dan menemukan jalan hidup kita sendiri, serta bersiap untuk menjajakinya, kita akan memikirkan orang tua dan keluarga. Setelah menikah, objek pikiran berubah menjadi pasangan atau anak. Kita jadi memiliki tanggungan dan merasa tanggung jawab yang tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Rasa tanggung jawab sejati muncul ketika Anda bisa merasakan bahwa akan ada seseorang yang kecewa, menderita, dan kesulitan jika Anda tidak bekerja. Di antara mereka yang tidak terbiasa dengan rasa empati, sebagian besarnya juga kurang memiliki rasa tanggung jawab. Kita seringkali menemukan momen-momen ini berhenti karena lelah saat menetapkan target yang sulit dan mencurahkan diri untuk mencapainya. Namun di setiap saat tersebut, pikiran yang membuat kita kembali bangkit adalah demi orang yang kucintai, yang jauh lebih banyak daripada untuk masa depanku.
Mereka yang tidak memiliki empati tidak akan bisa berpikir seperti ini dan akhirnya tidak bisa menemukan rasa tanggung jawab yang merupakan kekuatan penggerak untuk melangkah ke depan. Banyak di antara orang seperti ini yang mencari jalan pintas. Mereka hanya berusaha menemukan jalan yang nyaman bagi jiwa raganya karena tidak memiliki rasa tanggung jawab. Akibatnya, mereka tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan hingga akhirnya menumpuk. Lalu perlahan-lahan menjadi malas karena merasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk tersebut. Lanjut ke menjadi orang yang bertanggung jawab. Memiliki rasa tanggung jawab melalui permainan peran dan empati dapat sangat diperlukan untuk memperbaiki kemalasan. Lalu bagaimana untuk mulai memiliki rasa tanggung jawab yang sama sekali tidak mudah ini? Pertama, temukan tanggung jawab yang ada di dalam diri Anda. Setiap orang memiliki area tanggung jawab yang berbeda-beda. Contohnya, ada orang yang biasanya tidak tepat janji, tetapi ketika ditraktir makan, ia pasti yang akan mentraktir pada kesempatan berikutnya. Ada orang yang mudahnya mengubah janji dengan orang lain, semudah membalik telapak tangan, tetapi untuk janji dengan anaknya, mereka akan sangat berusaha untuk menepatinya. Ada orang yang suka menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh atasannya, tetapi sangat menjaga ucapan yang dilontarkannya kepada rekan kerja atau bawahannya. Perluaslah area tanggung jawab Anda sedikit demi sedikit dengan mengetahui lebih dulu di bidang apa Anda merasa sangat mampu bertanggung jawab. Selanjutnya, gambarkan hasil dari ketidakbertanggungjawaban. Mereka yang tidak bertanggung jawab samar-samar kerap merasa bersalah, lalu mereka berusaha menjauh dari situasi yang ada. Namun, mengelak hanya akan membuat kita tidak bisa merasakan rasa bersalah yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita perlu melihat secara detail dan menuliskan apa dan bagaimana akibat dari perilaku tidak bertanggung jawab kita. Juga tentang dampak apa yang diterima orang-orang di sekitar kita. Lalu minta maaflah kepada para pihak yang terlibat dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Alangkah lebih baik lagi bila membuat surat perjanjian tertulis. Jika Anda adalah orang yang sangat malas, ada baiknya untuk mencoba langsung peran orang yang dirugikan akibat ketidakbertanggungjawaban Anda. Jika Anda seorang anak yang hidup di bawah naungan orang tua yang bekerja keras membanting tulang, penting bagi Anda untuk mengalami secara langsung sekeras apa orang tua Anda bekerja. Ada seorang pria yang ayahnya bekerja sebagai kurir. Suatu hari ayahnya jatuh sakit dan harus beristirahat sehingga ia pergi bekerja menggantikan ayahnya. Sejak saat itu, ia menyadari betapa kerasnya kerja sang ayah dan mulai mencari kerja untuk dirinya sendiri. Mendengar dan melihat saja memiliki batasan. Anda harus melakukan sesuatu sendiri sebelum bisa menyadarinya. Pencerahan seperti itulah yang akan membawa perubahan yang nyata. Selanjutnya, cara berpisah dengan kemalasan. Pikirkan objek atau area yang Anda rasa paling memiliki rasa tanggung jawab atasnya. Cobalah untuk memperluas area atau objek tersebut dan tumbuhkan rasa tanggung jawab Anda sedikit demi sedikit. Selanjutnya, siapa orang-orang yang menjadi korban saat Anda tidak bertanggung jawab? Tulislah surat atau memorandum yang berisi bahwa Anda tidak akan menyerah meskipun Anda tidak mengirimkannya langsung kepada mereka, lalu bacalah setiap kali tekad Anda melemah. Bagian berikutnya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tidak mampu memilih. Kecuali beberapa teman yang sudah bisa memutuskan jalan hidupnya dengan pasti. Kebanyakan dari kita terkungkung dalam konflik ketika berstatus sebagai pelajar untuk terakhir kalinya sebelum terjun ke dunia sosial. Apakah aku lebih diterima di sini atau di sana? Bekerja atau kuliah ke luar negeri? Ambil sertifikat ini atau sertifikat itu? Semakin panjang kekhawatiran Anda, semakin lalai Anda terhadap hal-hal yang harus dilakukan.
Anda akan bertarung dengan hal lain saat seharusnya belajar persiapan ujian atau membolak-balik buku bahasa Mandarin saat seharusnya belajar bahasa Inggris. Anda berulang kali mengunjungi situs pencarian kerja sambil mengikuti kelas kompetensi. Anda tidak pernah bisa berkonsentrasi pada satu hal. Ini merupakan wajah lain kemalasan yang membuat Anda tidak bisa mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, bahaya konflik. Manusia tidak bisa melakukan apapun saat berada dalam konflik. Konflik tidak akan muncul ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap menguntungkan dan benar. Sebaliknya, kita tidak akan pernah memulai sesuatu yang menurut kita buruk dan merugikan. Kita akan berada dalam konflik besar ketika harus melakukan sesuatu yang merugikan bagi kita. Tidak kita sukai tetapi menguntungkan, atau yang bermasalah secara moral. Bahkan, jika kita memutuskan untuk melakukannya setelah menimbang masak-masak, kita akan dilanda perasaan tidak enak atau rasa bersalah. Tentu, hati kita akan menderita akibat penyesalan yang berkelanjutan. Konflik itu berbahaya karena dapat membuat hati hancur jika terus berlanjut. Sederhananya, coba bayangkan bahwa Anda terikat oleh sabuk karet yang sangat tebal dan keras. Semakin Anda berlari ke satu ujung, semakin kuat tarikan sabuk karet tersebut. Saat mencapai batas tarikan, Anda akan tertarik ke sisi yang berlawanan akibat gaya pemulih. Begitu pula ketika Anda berlari ke sisi lain. Kondisi konflik mirip dengan kondisi ketika tubuh kita terlilit dengan sabuk karet yang tebal dan kencang. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali kita menyelesaikan konflik tersebut sebagaimana kita harus memutus sabuk karet. Jika konflik semakin panjang, kita akan mengambil keputusan apa saja karena terlalu lelah. Bahkan di satu sisi ada keinginan untuk mati. Namun, masalah di dalam diri tidak akan berakhir selama tidak dipecahkan. Sementara itu, hati kita akan semakin tercabik dan hancur, sehingga kita menjadi malas dan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Kita juga tidak bisa membuat keputusan dengan baik, dan ketika orang lain yang memutuskan pun, kita tidak bisa melaksanakannya. Tidak hanya kita, semua orang juga demikian. Bahkan mereka yang suka memerintah kita tidak akan bisa melakukan apapun jika berada dalam situasi seperti itu. Selanjutnya, buat aturan dan hitung untung rugi. Cara yang baik untuk mengatasi konflik adalah membuat peraturan. Kebiasaan menggeliat dan tidak bisa memilih akibat konflik sering disebut sebagai gangguan dalam mengambil keputusan. Bila Anda tidak bisa mengambil keputusan karena terlalu banyak pikiran dan hal itu tidak begitu serius, lebih baik bergantung pada keberuntungan. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan di antara dua pilihan atau lebih, cobalah putuskan dengan melempar koin atau dadu. Sebagian besar konflik yang kita hadapi bukanlah hal yang sangat penting dalam hidup. Di saat seperti ini penting untuk membuat keputusan sesegera mungkin. Mengandalkan keberuntungan kadangkala berhasil baik dan kadangkala juga buruk, tetapi sudah pasti dapat menghemat waktu. Tidakkah cukup bila keuntungan yang diperoleh pada waktu yang dihemat itu lebih besar daripada kerugian yang didera di saat nasib sedang buruk? Apabila masalahnya begitu penting dan tidak bisa mengandalkan keberuntungan, membuat tabel perhitungan untung rugi akan dapat membantu. Coba rapikan sedikit mejamu, cewek kok berantakan. Pagi-pagi Anda sudah mendengar ucapan ini dari atasan Anda. Walaupun maksudnya menyuruh membereskan meja, itu terdengar menyebalkan karena menyinggung-nyinggung soal gender. Namun, Anda menjadi bingung apakah harus membalasnya dengan tegas atau diam saja. Di saat seperti ini, buatlah tabel untung rugi bila Anda mengeluarkan kata-kata pedas, bila sabar, dan membiarkannya. Isi dengan poin 1 sampai 10, lalu kurangi jumlah seluruh kerugian dari total keseluruh keuntungan. Kemudian buat keputusan ke arah yang nilainya lebih tinggi. Di sini ada tabel di bukunya di halaman 123 ini. Kita baca tabelnya. Klasifikasi keuntungan, berbicara dengan berapi-api, hati menjadi lega, tidak akan mengulanginya. Hati menjadi lega 10, tidak akan mengulanginya 3.
Kemudian pilihannya untuk bersabar dan diam, masalah tidak menjadi besar, nilainya 7, kemudian lupa dengan sendirinya adalah 2. Nanti bisa dipilih mana yang lebih banyak itu yang dilakukan. Kemudian kerugiannya, berbicara dengan berapi-api, kerugiannya boleh jadi terkena balas dendam 10. Kemudian kerugiannya boleh jadi dikucilkan orang-orang. Ini 3 poinnya. Kemudian bersabar dan diam, kerugiannya sesak dada 7, kemudian akan terus diabaikan 8. Kemudian di bagian paling bawah nilai total. Berbicara dengan berapi-api, setelah diukur keuntungan dikurang kerugian, nilainya adalah 0. Bersabar dan diam, keuntungan dikurangi kerugiannya adalah 9 dikurang 15, sama dengan minus 6. Berbicara pedas tidak selalu merupakan hal buruk. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa saat berbicara pedas, jika keuntungan dikurangi kerugiannya hasilnya adalah 0. Namun, saat Anda bersabar dan membiarkannya berlalu, kerugian yang muncul adalah minus 6. Jadi dalam situasi ini mengatakan sesuatu akan lebih menguntungkan daripada sekadar bersabar. Apabila konfliknya antara baik dan buruk, pilihlah yang baik. Namun demikian, kita akan menjadi bingung ketika apapun yang kita lakukan memunculkan masalah. Dengan kata lain, kita akan merasa terganggu dengan konflik antara hal yang lebih buruk dan yang kurang buruk. Di saat seperti itu, kita jadi enggan memilih hingga akhirnya menjadi ragu-ragu dan tidak bisa membuat keputusan apapun. Pada saat ini, pilihlah yang kurang buruk. Menggunakan tabel di atas sesuai kondisi Anda akan sangat membantu saat konflik terjadi. Berikutnya, kemampuan mengatasi konflik. Terkadang tidak memilih adalah pilihan terbaik sebab jiwa Anda akan menjadi lebih kuat dengan melakukan berbagai pertahanan akibat tidak memilih apapun. Ini adalah isu yang sangat penting. Untuk lepas dari kemalasan dan mencapai tujuan, kita harus melatih ketahanan diri dan mengelola kontradiksi guna menghindari kegagalan setelah sukses dan menciptakan kesuksesan setelah gagal. Dengan kata lain, kita harus mengembangkan kekuatan untuk bisa bertahan di dalam konflik. Seringkali situasilah yang akan mengakhiri konflik, entah kita inginkan atau tidak. Bila kita mengulur waktu dan bertahan terhadap konflik terkadang. Bila kita mengulur waktu dan bertahan terhadap konflik terkadang bermanfaat karena ia membuat kita berpikir. Contohnya, ada orang yang terlalu perfeksionis dalam mengendalikan dirinya. Ia tidak pernah makan makanan yang tidak baik bagi tubuh seperti mie, snack, atau hamburger, tidak menonton televisi, dan tidak bermain game. Ia selalu belajar satu bahasa asing, satu bidang olahraga, dan satu instrumen. Suatu hari, anaknya mengeluh sambil bersungut-sungut. Apa ayah tidak bisa pergi bersama kami ke taman hiburan daripada pergi les bahasa Inggris di akhir pekan? Muncullah konflik. Ia tidak ingin merusak pola hidupnya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan permintaan anaknya. Ritme hidupnya yang biasanya mengalir dengan sempurna telah terguncang akibat konflik antara kursus bahasa Inggris atau pergi ke taman bermain bersama anak. Ia pun gelisah terus-menerus antara tidak belajar di akhir pekan atau tertinggal dari yang lainnya. Terhubungnya konflik dengan kegelisahan adalah hal yang sangat normal. Pengembangan diri memang bagus, tetapi ada masa untuk menghabiskan waktu bersama anak. Jika selama ini Anda hanya berfokus pada pengembangan diri, akan tiba waktunya bagi Anda untuk meluangkan waktu bersama keluarga dan berusaha menemukan keseimbangan antara diri, pekerjaan, serta keluarga. Meninggalkan hal yang harus dikerjakan serta menjadi pemalas untuk sesaat karena konflik dan kegelisahan yang timbul akibatnya sama sekali bukan gejala yang buruk, sebab kemalasan seperti ini tidak akan berlangsung lama. Mereka yang terjebak dalam self-development complex tidak akan
tidak akan menginginkan konflik. Karenanya, sebisa mungkin mereka akan mengabaikan ucapan anaknya demi menghindari konflik. Orang seperti ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertengkar dan berusaha menghindari konflik dengan bertindak secara membabi buta. Lalu mereka akan mengira bahwa konflik tersebut telah teratasi. Cara mendasar untuk menyelesaikan konflik bukanlah melepaskan keinginan atau berhenti melakukan suatu tindakan, melainkan dengan melatih kemampuan untuk menghadapi konflik. Benarlah pepatah yang mengatakan bahwa kita menjadi matang dengan berbagai rasa sakit. Saat Anda mengalami rasa sakit dan menjadi semakin dewasa, Anda akan mendapati bahwa masalah-masalah yang menyebabkan konflik di masa lalu kini tidak lagi menciptakan konflik. Untuk mencapai tahap ini, jangan mencoba menghindari konflik saat ia datang, tetapi pikirkan dengan matang. Anda juga harus memiliki diri yang tahan banting untuk mampu menghadapi konflik tersebut. Tentu hal ini membutuhkan waktu. Kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri dengan berkata kita menjadi malas akibat adanya konflik. Berikutnya, tips dari buku ini cara berpisah dengan kemalasan. Buat peraturan sederhana untuk menyelesaikan konflik yang terlalu berlarut-larut, bisa dengan melempar koin atau dadu. Jika konflik itu tidak melibatkan unsur keberuntungan, buatlah tabel perhitungan untung rugi dan lihatlah hasil dari pemilihan Anda secara pasti. Pada akhirnya, asallah kemampuan untuk menghadapi konflik, bangunlah kekuatan untuk menangani tekanan dan rasa stres akibat banyak pikiran ketika konflik melanda. Selanjutnya, tidak ada yang sehati denganku terlalu keras kepala. Ada seorang yang benar-benar rajin. Ia selalu antusias dalam melakukan apapun dan saat bekerja bersama pun, ia selalu menjaga agar tidak ada yang tertinggal. Manajemen dirinya juga bagus. Akan tetapi, orang seteliti ini cukup keras dengan argumennya. Suatu hari, teman-temannya berkata, "Bukankah dia terlalu keras kepala? Setiap hari hanya dirinya yang dirasa benar." Tentu saja ia tidak mengerti mengapa rekannya tidak lagi mengikuti kata-katanya. Ia sudah berusaha sedemikian rupa untuk semua orang, tetapi mengapa mereka tidak mengakuinya? Kesalahan apa yang telah dilakukannya? Sia-sia aku bekerja keras sendirian seperti ini. Untuk apa aku bekerja keras sementara tidak ada seorang pun yang peduli? Lalu beredarlah rumor bahwa ia menjadi aneh, ia menjadi malas. Kali ini teman-temannya bergosip seperti ini. Kalau dia kerja setengah hati begitu, tentu saja dia akan gagal. Bagian berikutnya, masalah kendali diri yang terlalu tinggi. Ada item yang disebut kendali diri dalam pemeriksaan psikologis. Orang yang kendali dirinya tinggi umumnya akan memiliki karakteristik sebagai berikut. Merasa dirinya benar dan pantang mengalah. Bila ada masalah, lebih dulu mencari kesalahan atau kekurangan diri sendiri. Lalu bagaimana menempatkan diri? Tahu bagaimana menempatkan diri. Kesadaran akan tujuan tinggi. Sebaliknya, orang yang kendali dirinya rendah biasanya akan memiliki karakteristik seperti berikut. Hidup diatur oleh orang lain seperti orang tua, teman, atau pasangan. Mencari penyebab eksternal lebih dulu bila ada masalah. Tidak puas terhadap diri sendiri, kesadaran akan tujuan rendah. Kendali diri rendah. Kendali diri rendah bisa juga disebut berkarakter abu-abu. Namun, kendali diri tinggi tidak bisa dimaknai berkarakter tegas. Orang dengan kendali diri tinggi memang memiliki karakter yang kuat, tetapi jika terlalu tinggi, ia akan cenderung berkarakter kaku. Dengan kata lain, terlalu keras kepala. Kadangkala kita perlu mengikuti arahan orang lain. Bila dunia berubah, kita pun harus berubah. Namun, mereka yang kendali dirinya kuat tidak akan bisa melepaskan sifat keras kepala mereka. Hal itu membuat mereka lelah saat menghadapi orang lain dan dunia. Pada akhirnya, mereka menjadi tidak bertenaga dan enggan melakukan apa-apa. Padahal sebelumnya giat bergerak menuju tujuannya. Secara keseluruhan, mereka yang kendali dirinya kuat
memang lebih rajin daripada mereka yang lemah. Namun, jika berlebihan, justru akan membuat mereka tidak bisa menyingkirkan rintangan psikologis berupa keras kepala sehingga mau tidak mau menjadi pemalas. Mau tidak mau menjadi malas. 4. Kondisi karakter. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai karakter. Jika membicarakan karakter, mungkin dalam benak Anda akan muncul nama Erik Homburger Erikson, seorang psikolog terkenal dari Jerman. Erikson membagi fase kehidupan kita sejak lahir hingga meninggal menjadi masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa paruh baya, masa usia matang, dan masa tua, serta berasumsi bahwa setiap tahap memiliki masalah yang harus diselesaikan. Masalah tersebut datang dalam bentuk krisis. Jika kita mengatasinya dengan baik, kita akan merasa puas dengan kehidupan kita, sedangkan jika tidak, kita akan merasa tidak nyaman dengan hidup kita dan terkadang menjadi putus asa. James Marcia yang mengembangkan teori karakter percaya bahwa untuk memahami kondisi karakter seseorang, kita perlu mengetahui apakah orang tersebut menganggap bahwa kondisinya saat ini sebagai krisis identitas dan bagaimana mereka memutuskan cara untuk mengatasi krisis tersebut. Lanjut di halaman ini, halaman 132 ada tabel lagi, mari kita baca. Kemampuan membuat keputusan, situasi krisis. Di bagian bawahnya ada mengalami krisis, tidak ada krisis. Untuk kemampuan membuat keputusan, yaitu bisa memutuskan. Saat mengalami krisis, karakternya akan keluar. Tidak ada krisis, karakter tidak keluar. Kalau untuk yang kemampuan membuat keputusan tidak bisa memutuskan, saat mengalami krisis, akan mengalami pencarian karakter. Kemudian tidak ada krisis, karakter tidak jelas. Berdasarkan informasi ini, sekarang kita akan melihat pembagian beberapa karakter. Penutupan karakter. Orang yang tidak pernah merasakan krisis identitas sejak kecil menganggap bahwa ia hanya perlu belajar dengan rajin sesuai apa yang diperintahkan di sekolah dan mengikuti apa kata orang tua. Oleh karena nilainya cukup bagus dan selalu dipuji oleh orang dewasa, mereka memiliki peluang untuk memikirkan hal-hal mendasar seperti siapa aku dan bagaimana hidup yang benar. Terbiasa hidup dengan mudah seperti itu, saat sudah bekerja pun mereka hanya melakukan yang diperintahkan perusahaan dan saat menikah pun mereka hanya mengikuti ajakan pasangannya sehingga tidak pernah membuat keputusan sendiri. Apakah kehidupan seperti ini pasti bermasalah? Sebenarnya tidak juga. Banyak orang di dunia yang hidup seperti ini dan merasa puas. Hanya sedikit orang yang memikirkan tentang cara hidup yang benar, mencari arah hidupnya sendiri dan bergerak menuju hal tersebut. Yang paling ekstrim, hanya segelintir orang yang memiliki keyakinan luar biasa seperti film-film atau drama. Kebanyakan orang tidak mengalami krisis karena hidup sesuai yang diberikan saja. Mereka bahkan tidak perlu berpikir tentang karakter. Keadaan ini disebut penutupan identitas. Orang dengan kondisi identitas yang tertutup ini, orang dengan kondisi identitas yang tertutup dari luar tampak rajin. Mereka hanya perlu bergerak maju karena jalannya sudah ditetapkan. Namun, apa yang terjadi ketika orang-orang ini menjadi dewasa dan terlambat mengalami krisis? Mereka mungkin akan mengalami kesulitan yang besar dalam menemukan arah yang baru. Lalu, karena tidak tahu harus berbuat apa, mereka akan bersikeras untuk kembali seperti semula saja. Berikutnya, pengaburan karakter. Ada orang yang tidak pernah bisa mengenali krisis identitas sebagai sebuah krisis, meskipun ia sedang berhadapan dengannya. Ada teman-teman yang merasa sedih karena nilai mereka di sekolah tidak sesuai dengan harapan mereka atau orang tua mereka. Meskipun mereka mampu belajar dengan baik, jika nilai mereka tidak juga naik setelah berusaha keras, mereka akan mengabaikan pelajaran karena merasa jenuh. Begitu pula ketika mereka sudah dewasa. Mereka berpura-pura terus berusaha karena tidak bisa mengingkari harapan orang tua. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi, mereka akan hidup tanpa arti dengan nongkrong bersama teman-temannya, bermain game, dan minum minuman keras.
Mereka akan hidup sekenanya saja, namun karena hidupnya tidak memuaskan, mereka akan merasa frustrasi, jengkel, dan tidak ada yang menyenangkan hatinya. Kondisi ini disebut kekaburan identitas. Dalam kondisi karakter yang tidak jelas, kesenangan dan kegembiraan instan menjadi satu-satunya tujuan hidup. Mereka akan melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi tidak untuk hal-hal yang sulit dan tidak ingin dilakukannya. Bisa dibilang, mereka adalah pemalas yang khas. Berikutnya, pencarian karakter. Dalam kondisi karakter tidak keluar seperti penjelasan di atas, kegelisahan subjektif tidak akan muncul meskipun menemui situasi yang secara objektif sulit. Contohnya ketika kita gagal masuk perguruan tinggi yang diinginkan orang tua, jika dilihat secara objektif, hal ini jelas merupakan ujian. Bagi orang yang tujuan hidupnya menuruti keinginan orang tua, tentu ia hanya perlu mengikuti ujian lagi dan berusaha sekeras mungkin. Namun, ceritanya akan berbeda untuk orang yang mengalami krisis identitas ketika mereka menghadapi masalah yang lebih mendasar. Apakah hidup hanya mengikuti keinginan orang tua adalah jalan yang benar? Bagi mereka yang berpikir seperti ini, kegagalan masuk perguruan tinggi merupakan kegelisahan objektif sekaligus kegelisahan subjektif. Tidak hanya ujian masuk perguruan tinggi, situasi yang sama juga dapat terjadi pada perkara ujian CPNS atau untuk perolehan sertifikat keahlian. Ketika mulai memikirkan tentang bagaimana seharusnya hidup, Anda akan berbagi pendapat dengan teman-teman Anda. Lalu Anda akan melirik ke sana kemari, bisa jadi klub hobi atau kelompok belajar baru, dan menjajaki kehidupan yang berbeda dengan perlahan-lahan menjadi lebih dekat dengan orang-orang yang sebelumnya dirasa lain dan berjarak dengan Anda. Hal ini disebut pencarian identitas. Mereka yang sedang dalam proses mencari identitas akan terus berpikir karena bertemu dengan banyak orang, membaca berbagai jenis buku, dan menonton film. Dalam kondisi ini, mereka akan mampu mengenali masalah dengan pasti dan hidup dengan giat untuk menyelesaikannya. Terkadang, orang-orang di sekitarnya salah mengira bahwa mereka sedang melakukan perbuatan yang sia-sia. Kesalahpahaman dan cemoohan semacam itu dapat membuat mereka merasa bersalah dan berpikir, apa aku benar-benar malas? Lalu mereka benar-benar menjadi malas karena perasaannya terluka. Jika tidak terguncang dengan ucapan orang-orang di sekitarnya, mereka justru akan membangun karakternya sendiri dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna daripada sebelumnya. Lanjut, pembentukan karakter. Pembentukan identitas terjadi setelah kita merasakan krisis hidup dan berpikir bagaimana mengatasi krisis itu. Sebagian besar remaja usia belasan, kira-kira SMP atau SMA, masuk dalam kondisi penutupan identitas, pengaburan identitas, dan pencarian identitas. Tentu tidak sedikit orang yang sudah berusia 20-an pun masih hidup dalam kondisi yang sama. Namun, ada orang-orang yang karakternya telah terbentuk dengan kuat pada usia dini. Ada yang lulus ujian atau diterima di perusahaan besar dengan belajar keras melalui kesadaran diri yang tinggi sesuai harapan orang tuanya. Dan ada juga yang sebaliknya. Ada anak yang hingga SMA sangat patuh pada orang tuanya, tetapi setelah mulai kuliah dan menjadi aktivis, mereka jadi jarang pulang ke rumah. Ia membentuk identitasnya sendiri meskipun bertentangan dengan apa yang orang tua mereka inginkan. Selanjutnya, waspada dengan penutupan karakter. Selama hidup, manusia mengalami pembentukan identitas, pencarian identitas, penutupan identitas, dan pengaburan identitas secara bergantian. Pembentukan identitas akan berlanjut dengan penutupan identitas seiring dengan banyaknya bertemu orang yang bersimpati padanya dari waktu ke waktu. Orang yang berada dalam posisi penutupan identitas akan terperangkap dalam keegoisan. Ketika dunia berubah dan semua orang berkata tidak, bisakah kita tetap bertahan dan menyelesaikan semuanya dengan baik sendirian? Tentu saja tidak. Mereka yang keras kepala menolak menerima fakta ini akan menderita, bahkan akan menderita tanpa memikirkan masalah mereka sendiri dan akhirnya menjadi malas.
Biasanya kita cenderung mengeluh-ngeluhkan orang-orang yang pantang menyerah begitu mereka menetapkan suatu tujuan. Kita memuji kesabaran mereka. Namun benarkah mereka seperti itu? Adakah hal yang lebih bodoh daripada salah arah menuju garis finish padahal Anda sudah berlari sekencang mungkin? Apakah bisa disebut rajin orang yang hanya berfokus meningkatkan kecepatan dan tidak mengacuhkan orang yang memberitahunya bahwa ia salah arah? Dalam psikologi, mereka yang tidak ingin berubah begitu menetapkan sesuatu disebut tipe penilaian, judgment type. Di sisi lain, mereka yang melakukan perubahan sesuai situasi disebut tipe persepsi, perception type. Tipe penilaian sering mengkritik tipe persepsi dengan mengatakan bahwa mereka tidak berprinsip, pelin-pelan, dan malas. Namun sesungguhnya, sedikit tidak berprinsip dan malas lebih baik daripada berlari ke arah yang salah lalu jatuh ke jurang, bukannya melewati garis finish. Masalahnya adalah tidak mudah bagi kita untuk menyadari bahwa kita sedang berlari ke arah yang salah. Maka, terkadang kegagalan itu perlu. Di masa lalu, ada seorang jenderal Jepang yang baru pertama kali turun ke medan pertempuran dan memperoleh kemenangan sempurna 100%. Namun, wajah sang raja tidaklah cerah ketika ditanya oleh bawahannya yang lain mengenai penyebabnya. Ia berkata, ketika kita menang sempurna saat turun ke medan perang untuk pertama kalinya dalam hidup kita, kali berikutnya kita akan mengalami kekalahan telak karena kesombongan kita sendiri. Benar saja, jenderal itu mengalami kekalahan besar dalam pertempuran berikutnya sehingga dihukum. Setelah kejadian itu, para penggawa pun bertanya kepada sang raja tentang kemenangan seperti apa yang diharapkannya di medan perang. Sang raja kemudian berkata bahwa kemenangan sebesar 60% yang didapat dengan susah payah tidak akan mengendurkan ketegangan. Kesuksesan dan kegagalan pasti datang secara bergantian, dan sedikit kegagalan di tengah jalan akan membuat kita bisa berpikir tentang apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya. Namun, kita tidak bisa hanya bersandar pada kegagalan. Jika Anda menduga bahwa Anda mengalami penutupan identitas atau sangat lesu karena terlalu keras kepala sehingga segala sesuatu tidak berjalan baik, Anda harus mencari tahu apakah arah Anda sudah benar. Tidak mudah untuk memahami hal ini sendirian secara objektif. Mintalah bantuan orang yang dapat Anda percayai. Seseorang yang tidak punya kepentingan dengan Anda dan bisa memberi nasihat dengan jujur dan netral, sehingga Anda bisa memintanya menentukan apa masalah Anda secara terbuka. Setelah mendengar pendapatnya, Anda harus memikirkan cara memecah masalah tersebut. Anda tidak akan terlambat meskipun harus berbalik, kembali ke arah yang benar. Pada akhirnya, inilah cara untuk bergerak dengan cepat dan agar tidak terjebak dalam kemalasan. Cara berpisah dengan kemalasan. Jika Anda dinilai kaku dan egois, cobalah renungkan, apakah Anda terlalu tidak fleksibel? Jika sepertinya sulit melihat penyebab kegagalan Anda secara objektif, tanyalah sesekali pendapat dari orang yang berani untuk berkata pahit. Anda perlu mengecek masalah Anda dari sudut pandang yang lebih objektif. Yang terpenting adalah berlatih mendengar pendapat orang lain. Walaupun Anda tidak setuju dengan pendapat orang lain, jangan langsung membantahnya. Catatlah terlebih dahulu dan pikirkan masak-masak, lalu lewati proses penentuan posisinya. Bagian berikutnya, tiba-tiba menjadi malas. Kemalasan setelah menetapkan target. Kita memiliki tujuan dalam setiap tahap dan langkah kehidupan. Tentu tidak semua tujuan bisa kita capai dengan sempurna, karena hidup berjalan dengan caranya sendiri. Masalahnya, ketika tujuan ini berhasil tercapai ataupun tidak tercapai, kita kerap menjadi malas. Umumnya, Tujuan pertama yang kita miliki dalam hidup adalah kuliah.
Setelah berhasil masuk perguruan tinggi, tujuan tersebut tidak berlaku lagi. Di saat seperti ini, ada yang berpikir, karena tujuan pertama telah tercapai, kini harus bekerja lebih keras lagi untuk tujuan yang berikutnya. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka justru menjadi malas. Ketika kita menjadi malas, keberhasilan atau kegagalan masuk perguruan tinggi bukanlah akhir dari segalanya. Hidup boleh jadi merupakan rangkaian dari berupaya dan bermalas-malasan. Kehidupan kita setelah lulus ditentukan dari rencana kita berikutnya. Apakah akan bekerja, melanjutkan kuliah, atau mengikuti ujian negara. Setelah mencapai itu semua, kita akan menjadi malas lagi, lalu membuat rencana untuk memiliki rumah. Kita pun akan bersemangat lagi. Namun setelah membeli rumah, kita menjadi malas lagi. Menyusun target, mencapai target, kehilangan target, kemalasan sementara yang muncul di tengah-tengah proses ini sebenarnya bukan masalah besar. Ini mungkin lebih mendekati kelelahan daripada kemalasan, semacam menikmati waktu luang setelah menang. Masalah baru muncul ketika tujuan kita adalah mempertahankan status quo. Tentu hanya sedikit orang yang secara sadar menjadikan ini sebagai tujuan. Namun sebenarnya banyak sekali orang yang secara tidak sadar ingin keadaannya tetap seperti saat itu, meskipun mulutnya berkata tidak. Karenanya, ketika mereka akan menjalankan rencananya, semua menjadi hampa tanpa tujuan. Contohnya, Anda akan menikah dengan kekasih Anda, walaupun ingin digelar secara sederhana, tetap saja ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Anda pun menyusun hal-hal apa saja yang perlu dikerjakan beserta prioritasnya, lalu mulai melaksanakannya. Setelah semua proses selesai, Anda akhirnya merasa lega. Kemudian Anda berpikir untuk melakukan diet agar terlihat cantik dengan gaun pernikahan Anda saat pesta nanti. Awalnya Anda bertekad untuk menurunkan berat badan Anda, namun beberapa hari kemudian Anda tertangkap basah sedang makan. Sebenarnya bukan masalah serius apabila Anda gemuk. Walaupun gaun Anda akan menjadi tidak muat, kekasih Anda akan tetap mencintai Anda dan mengatakan Anda cantik. Yang terjadi pada Anda ini karena hasrat atau keinginan di dalam diri Anda untuk makan enak sepuasnya dan menikmati waktu dengan santai lebih besar daripada keinginan untuk berubah. Jika Anda merasa bahwa Anda menjadi malas, coba pikirkan apakah Anda mungkin secara tidak sadar memiliki keinginan untuk mempertahankan kehidupan yang sekarang secara lebih besar daripada hasrat untuk menjadi lebih baik? Jika menurut Anda ada kemungkinan demikian, Anda dapat melihat situasinya dari perspektif berikut. Masa lalu, masa kini, dan masa depan saling berinteraksi dalam kehidupan kita. Masa kini akan menjadi masa lalu, dan masa depan akan menjadi masa kini. Jika setiap hari kita hidup dengan melakukan pekerjaan yang diberikan saja, kita akan terperangkap di masa sekarang. Kita bahkan tidak sempat memikirkan tujuan baru. Mereka yang memberi kita pekerjaan hanya berusaha memeras tenaga kita saat ini sebanyak mungkin, dan sama sekali tidak tertarik dengan perkembangan diri kita. Hal inilah yang menyebabkan kecepatan hidup kita seperti terbatas dan bergulir secara konstan, bahkan ketika kita berada di zona yang seharusnya bisa lebih cepat. Di saat itulah kita menjadi malas dan lamban. Sebuah tujuan baru diperlukan untuk mengurai batasan kecepatan hidup. Kita harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan masa depan. Waktu yang dipakai untuk masa depan itu mau tidak mau adalah masa kini. Mungkin kita akan mengalami kerugian dengan memakai masa kini, tetapi perlu diingat bahwa tanpa tujuan baru tersebut, hidup kita pasti hanya akan berjalan di tempat. Setiap kali Anda memutuskan hal penting, pikirkan dengan matang dan jelas tentang hal apa yang akan terjadi dalam hidupku bila aku terus jalan di tempat. Apa artinya menjadi lebih baik dan sisi apa yang membuat hal itu lebih baik bagiku? Menghindari batas kecepatan hidup. Mengapa ada batas kecepatan dalam hidup?
Ada dua faktor dalam belajar dan mengembangkan diri untuk mempersiapkan masa depan kita, yaitu kegelisahan dan ambisi. Pendorong utama seorang belajar dengan pola pikir, bagaimana jika aku tidak lolos perguruan tinggi, bagaimana jika aku tidak mendapatkan pekerjaan, atau bagaimana jika aku tidak bisa mengikuti ujian, adalah kegelisahan. Dalam kasus ini, ia tidak akan lagi berusaha ketika tujuannya sudah tercapai dan kegelisahannya menghilang. Sama seperti ketika ia menyerah, kecepatan hidupnya menjadi terbatas. Berbeda dengan itu, mereka yang motif utamanya adalah ambisi akan terus berupaya untuk berhasil. Selain berusaha keras hingga tujuannya tercapai, mereka akan membentuk tujuan baru setelahnya dan berlari kencang lagi usai bernapas sebentar. Lanjut, bisakah mereka yang motif utamanya kegelisahan memaksa diri untuk memunculkan ambisi? Sama seperti hewan karnivor yang tidak bisa menjadi hewan herbivor ataupun sebaliknya. Orang yang ambisius tidak bisa menjadi orang yang mudah gelisah, dan orang yang mudah gelisah pun tidak akan bisa menjadi orang yang ambisius. Lalu bagaimana caranya orang yang mudah gelisah bisa lepas dari kemalasan? Pertama, mereka harus mengubah definisi rajin. Orang yang mudah gelisah tidak bisa dan tidak perlu mengikuti orang yang ambisius. Terkadang, ada orang yang berhenti bekerja dan memutuskan untuk mengikuti tes CPNS atau belajar mati-matian agar bisa sekolah di luar negeri, hingga rela tidak bertemu dengan teman-temannya. Mereka sangat khawatir rencananya tidak berjalan dengan baik, karena mereka sudah berhenti bekerja dan membuat keputusan penting. Mereka sampai tidak punya waktu untuk bertemu dengan teman-temannya, karena waktu untuk belajar saja sangat kurang. Namun, mereka tidak belajar sebaik apa yang mereka kira. Mereka lebih sering menghabiskan hari dan melewatkan waktu karena tidak bisa berkonsentrasi akibat gelisah. Jauh lebih baik jika mereka belajar sambil tetap menjalani kehidupan biasa, seperti bekerja dan bertemu orang. Belajar mati-matian atau bekerja mati-matian malah akan membuat kecepatan hidup kita menjadi terbatas. Di satu sisi, diperlukan usaha untuk memperluas tujuan hidup. Orang yang tertarik dengan psikologi pasti pernah mendengar teori 5 tingkat kebutuhan dasar dari Abraham H. Maslow. Sederhananya seperti berikut. Tingkat 1, kebutuhan fisiologis. Tingkat 2, kebutuhan rasa aman. Tingkat 3, kebutuhan rasa memiliki dan sayang. Tingkat 4, kebutuhan akan penghargaan. Tingkat 5, kebutuhan aktualisasi diri. Saat kecil, saya suka membaca buku Maslow tentang teori 5 tingkat hierarki kebutuhan dasar dan berpikir bahwa memiliki pengalaman puncak, peak experience, dan memenuhi 5 tingkat kebutuhan realisasi diri adalah hal yang terbaik. Adalah hal yang baik. Namun seiring bertambahnya usia, saya baru berpikir bahwa sepertinya saya salah memahami Maslow. Mengejar pengalaman puncak dan menghindari realita saat kenyataan penuh dengan kesulitan dan cobaan yang harus diatasi merupakan sikap yang tidak dewasa. Kita stabil secara ekonomi dan memiliki banyak waktu luang, tetapi selalu cemas dan jungkir balik mencari uang atau hanya berfokus agar menjadi terkenal dan diakui juga bukan merupakan perilaku yang benar. Pada akhirnya saya berpikir bahwa berusaha keras untuk menjamin keselamatan diri dan demi tujuan hidup yang lebih dari sekadar bertahan hidup di dalam realita yang dihadapi merupakan hal yang penting. Saya berpikir Maslow ingin mengatakan bahwa hal yang harus dikejar oleh jiwa yang sehat berbeda-beda, sesuai dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan biologis yang dihadapi. Masing-masing dari kita memiliki lingkungan yang berbeda, maka tujuan yang kita kejar dalam hidup juga harus berbeda. Dengan demikian, kita akan bisa mengatasi rintangan berupa kemalasan yang muncul setelah tujuan tercapai ataupun tidak tercapai. Kita tidak perlu mengejar kesuksesan ataupun penampilan yang sama seperti orang lain. Cara berpisah dengan kemalasan.
Untuk mencegah rasa malas yang muncul di setiap tahap kehidupan, susunlah target berikutnya dengan hati gembira. Kesenangan yang Anda rasakan saat bekerja keras menyusun target baru dikarenakan Anda bisa membayangkan masa depan yang indah. Memiliki cukup waktu untuk ini saja dapat membangkitkan tekad Anda. Selalu cek apakah target yang Anda susun sudah memikirkan orang lain. Anda akan bisa bergerak secara spontan bila target yang Anda susun sesuai dengan lingkungan dan kondisi Anda. Berikutnya, renungan. Tidur adalah yang terbaik. Biasanya kita akan menyebut orang yang banyak tidur sebagai pemalas. Mungkin karena itu, sering ditemui orang-orang yang berkata, "Aku tidak tahu kenapa banyak tidur begini, sepertinya aku jadi pemalas." Namun, hal ini tidaklah benar. Kita banyak tidur pasti ada penyebabnya. Pertama, karena tubuh kita letih. Saat seorang suami tidur saja di akhir pekan, istrinya pasti akan mengatainya sangat malas. Padahal ia tidak sepatutnya berlaku sekasar itu kecuali suaminya pulang larut malam karena habis bersenang-senang di suatu tempat. Ia butuh tidur cukup agar bisa memulihkan tubuhnya dari keletihan yang terakumulasi selama 1 minggu. Lanjut, kita juga banyak tidur ketika ada masalah yang sulit diatasi dan membuat sakit kepala. Mungkin orang melihatnya sebagai perilaku yang menyedihkan karena seharusnya ia melakukan apa saja agar masalah tersebut bisa teratasi. Padahal, masalah tersebut demikian mustahil untuk diatasi dan sama sekali tidak bisa dibendung sampai-sampai harus berlari ke dunia mimpi. Ini bukan tidak berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi tidak bisa. Sedemikian pentingnya tidur, tapi Sekarang kita sudah mengetahui bahwa orang yang banyak tidur belum tentu pemalas. Ada satu fakta mengejutkan lagi tentang tidur. Tidur tidak hanya memberi kita energi dan membantu untuk lepas sesaat dari masalah yang menyakitkan kepala, tetapi juga berperan besar dalam memateri apa yang kita pelajari ke dalam otak kita. Saat tidur, kita seringkali mengalami kembali masalah-masalah yang harus diatasi dalam mimpi. Ini bisa disebut sejenis simulasi. Itulah sebabnya kita dapat lebih mengingat sesuatu dengan tidur. Ini juga alasannya kenapa mereka yang belajar bahasa Inggris diminta untuk menghafal kosakata Inggris sebelum tidur. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang tidur setelah menghafal lebih mampu mengingat banyak kosakata setelah terbangun daripada orang yang tidak menghafal sebelum tidur. Selain itu, kurang tidur akan menimbulkan hasil yang tidak berbeda dengan bermalas-malasan karena membuat kita lebih banyak lupa dengan apa yang kita pelajari. Kita juga tidak bisa bergerak dengan aktif karena pening akibat kurang tidur. Tentu saja kita menjadi malas. Siswa yang begadang di perpustakaan untuk belajar setiap kali masa ujian pasti mendapat nilai yang lebih kecil daripada siswa yang belajar dengan tekun di hari-hari biasa dan menjaga kondisi badannya selama masa ujian dengan tidur cukup. Di dunia ini, tidak ada yang mengalami hal baik jika kurang tidur. Tidur cukup sangat penting untuk kesehatan dan untuk berpisah dengan kemalasan. Namun belakangan, semakin banyak orang yang mengeluhkan insomnia. Ada yang jam tidurnya tidak teratur karena pekerjaan, dan banyak juga yang tidak bisa tidur hanya karena stres. Walaupun ada yang sama sekali tidak bisa tidur sepanjang malam, umumnya penderita insomnia ini mengalami pola berulang yang mengganggu berupa terbangun di tengah tidur, lalu tidak bisa tidur lagi atau baru bisa tidur menjelang subuh. Tetapi baru 1 atau 2 jam tertidur sudah harus terbangun karena bunyi alarm. Kondisi seperti ini praktis tidak memungkinkan untuk belajar ataupun bekerja. Mungkin untuk beberapa waktu di awal kita bisa menahannya, tetapi lama-kelamaan rasa pening dan sakit di kepala akan terasa tak tertahankan, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Kita juga akan merasa mengantuk, akhirnya kita akan dicap sebagai pemalas oleh guru ataupun atasan. Selanjutnya, terbebas dari insomnia sementara.
Jika insomnia tidak diatasi, mau tidak mau seumur hidup Anda akan hidup sebagai orang yang malas. Apakah masalah ini sepenuhnya dapat diatasi hanya dengan mengonsumsi obat tidur? Untuk insomnia sementara, ada peluang untuk memperbaikinya dengan mengubah beberapa kebiasaan sehingga tidak perlu sampai minum obat. Selanjutnya, waktu terjaga harus lebih dikelola daripada waktu tidur. Jika menderita insomnia, Anda tidak akan bisa tidur nyenyak meski sudah berbaring lebih awal. Bagi yang kebiasaan tidurnya tidak teratur atau pekerja dengan shift malam, waktu tidur yang selalu terlambat cukup membuat terganggu. Alasannya sederhana, otak kita memiliki semacam pengatur waktu untuk tidur sehingga apabila kita beberapa kali terjaga di larut malam, setelahnya kita akan mengalami kesulitan untuk tidur sebelum larut malam. Selain itu, karena tubuh kita mengenali hari sebagai 24,8 jam, bukan 24 jam, waktu tidur kita setiap hari pun akan mundur ke belakang. Oleh karena itu, lebih baik fokus untuk bangun pada waktu tertentu daripada mencoba tidur pada waktu tertentu. Jika Anda setiap hari tidur pukul 4 pagi dan bangun pukul 1 siang, cobalah untuk bangun sebelum tengah hari. Dengan begitu, perlahan-lahan kebiasaan tidur Anda akan maju dari pukul 4 pagi ke pukul 3.30 pagi atau pukul 3 pagi. Ini adalah prinsip paling dasar untuk mengobati insomnia. Berikutnya, olahraga ringan dan selalu makan malam. Anda mungkin mengira bahwa banyak olahraga bisa membuat Anda lebih mudah tertidur di malam hari karena kelelahan. Olahraga yang cukup dan membuat tubuh merasa sedikit kelelahan memang dapat membantu kita untuk tertidur. Namun, olahraga yang terlalu berat justru akan berbahaya bagi otot dan membuat kita tidak bisa tidur. Karenanya, cukup melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki setelah makan malam. Ada orang yang melakukan diet dan olahraga secara bersamaan. Banyak yang tidak bisa tidur karena kelaparan akibat tidak makan malam saat sedang diet. Bagi penderita insomnia, kelaparan di malam hari sangat tidak disarankan. Walaupun sedang diet, kelaparan di malam hari tidak banyak membantu. Sehingga sebaiknya sebelum tidur, lebih dulu mengonsumsi jumlah kalori minimum yang dibutuhkan dan berolahraga ringan. Berikutnya, jangan menonton televisi sebelum tidur. Akibat insomnia, kita biasanya akan menonton televisi hingga tertidur. Namun, menonton televisi sambil berbaring lama-kelamaan akan membuat waktu tidur menjadi mundur. Sebab, kita akan terus memencet-mencet remote meski tidak ada yang menarik. Memandangi televisi yang menyala begitu saja akan membuat kita mudah mengantuk. Sehingga kita akan mengganti saluran siaran ketika merasa bosan dan berulang kali terjaga saat sudah mengantuk. Nantinya, kita jadi tidak bisa membedakan apakah kita menyalakan televisi untuk menonton sesuatu atau hanya karena sudah menjadi kebiasaan. Sulit untuk tidak menyalakan televisi ketika ada televisi di depan kita. Oleh karena itu, mereka yang menderita insomnia sebaiknya menyingkirkan televisi dari kamar tidurnya. Namun, bagi orang yang tidak tahan dengan ketiadaan televisi di kamarnya, lalu pergi ke ruang tamu untuk menonton televisi hingga tertidur, maka cara terbaik adalah meniadakan TV atau televisi di rumah. Selanjutnya, alkohol, musuh terbesar insomnia. Ada orang yang baru bisa tidur setelah minum alkohol, sehingga mereka akan menolak jika disuruh berhenti minum alkohol. Sebelumnya, sudah saya katakan bahwa kita tidak akan bisa tidur saat mengalami depresi. Salah satu gejala depresi adalah minum alkohol agar bisa tertidur tanpa menyadari bahwa mereka telah menderita insomnia. Awalnya, mungkin hanya butuh 1 gelas untuk bisa tidur, tapi lama-kelamaan jumlahnya akan meningkat menjadi 2 atau 3 gelas, karena 1 gelas saja tidak cukup. Akhirnya, insomnia akan tetap menyerang meski sudah minum 1 botol. Bila diberi resep obat tidur, orang-orang ini akan cenderung minum obat tidur beserta alkohol. Khasiat obat tidur ini akan terasa pada awalnya, tetapi kemudian efeknya tidak terasa lagi. Lalu jumlah obat tidur yang diminum pun semakin banyak, akhirnya menjadi lingkaran setan. Entah itu karena depresi,
insomnia ataupun kecanduan, Anda harus berhenti minum alkohol. Mungkin selama 1 minggu atau 10 hari pertama Anda tidak dapat tidur akibat tiba-tiba berhenti setelah setiap hari minum alkohol. Di saat seperti itu, mengonsumsi obat tidur yang efeknya lama akan sangat membantu. Sejauh ini kita telah mengetahui bersama bahwa kebanyakan penyebab kita tidak bisa tidur adalah penyakit jiwa yang disebut depresi. Selain itu, perasaan-perasaan seperti cemas, marah, mudah tersinggung, dan konflik juga menghalangi kita untuk tidur nyenyak. Jika hal ini tidak diatasi sehingga kita tidak bisa tidur nyenyak, akan menyebabkan daya konsentrasi kita menurun yang berakibat sulit menyelesaikan apapun dengan benar. Artinya, tidur nyenyak sangat penting untuk mengatasi kemalasan. Itu tadi adalah bacaan dari bab 2 dan mungkin kamu mulai sadar ternyata banyak hambatan yang selama ini bikin kita menunda, bukan karena kita malas, tapi karena kita belum benar-benar paham apa yang menghambat kita dari dalam. Entah itu rasa bosan, godaan kecil, gelisah nunggu hasil, atau kebiasaan nyalahin orang lain. Semuanya bisa kita atasi kalau kita mau jujur dan mulai bergerak pelan-pelan. Semoga bab ini bisa jadi cermin dan juga jadi langkah kecil untuk kamu yang pengen bangkit lagi. Jangan lupa, masih banyak hal menarik di bab-bab selanjutnya. Jadi, kalau kamu ingin lanjut dengar, tinggal klik video berikutnya atau buka playlistnya. Kalau kamu merasa bacaan ini bermanfaat, boleh banget klik like, subscribe, atau share ke teman kamu yang juga lagi berjuang melawan rasa malas dan penundaan. Sampai jumpa di bacaan berikutnya, dan ingat, sedikit demi sedikit, asal konsisten pasti jadi kemajuan. Assalamualaikum.